Proses pembentukan urin di ginjal terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahap filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama ini terjadi di badan Malpighi, yang terdiri dari glomerulus atau kumpulan pembuluh darah kapiler dan symphybomen, berupa kapsul yang membungkus glomerulus. Prosesnya meliputi darah yang mengalir dari aorta menuju ke ginjal melalui arteri renalis masuk ke glomerulus. Di sini tekanan darah yang tinggi menyebabkan air dan molekul-molekul kecil berukuran mikro tersaring keluar dari pembuluh darah. Sel-sel darah dan protein besar tetap tinggal di dalam darah karena ukurannya yang terlalu besar untuk melewati dinding kapiler. Hasilnya berupa cairan yang berhasil tersaring disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer ini masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral, serta zat sisa seperti urea. Tahap kedua itu ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Setelah melewati symphybomen, urin primer masuk ke dalam saluran-saluran nefron. Tahap reabsorpsi ini utamanya terjadi di tubulus contortus proximal dan dilanjutkan di lengkung Henle. Prosesnya meliputi tubuh akan menyerap kembali zat-zat yang masih sangat dibutuhkan oleh tubuh ke dalam pembuluh kapiler darah di sekitar tubulus. Zat-zat yang diserap kembali meliputi glukosa dan asam amino, berupa diserap sepenuhnya melalui transport aktif, air yang akan melalui proses osmosis, garam-garam mineral seperti natrium dan klorida. Hasilnya adalah setelah zat-zat berguna tersebut diserap kembali, cairan yang tersisa disebut filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder memiliki kadar urea yang lebih tinggi daripada urin primer. Kemudian tahap ketiga atau tahap augmentasi atau pengeluaran zat sekresi. Tahap akhir ini terjadi di tubulus contortus distal dan bermuara di tubulus collectivus atau disebut juga dengan saluran pengumpul. Prosesnya yaitu urin sekunder mengalir masuk ke TKD. Di sini tubuh melakukan pembersihan terakhir dengan melepaskan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dan cenderung beracun dari dalam darah ke urin sekunder. Zat yang ditambahkan meliputi ion hidrogen untuk menjaga keseimbangan pH darah, ion kalium, sisa obat-obatan, dan zat warna empedu yang memberikan warna kuning pada urin. Hasilnya adalah setelah proses penambahan zat sisa ini selesai, terbentuklah urin yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya gangguan pada ginjal. Ginjal memiliki peran yang sangat vital dalam menyaring darah dan membuang racun dari tubuh. Ketika ginjal mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, kondisi ini disebut sebagai gangguan ginjal. Berikut adalah beberapa jenis gangguan ginjal yang paling sering terjadi, gejala umum, serta faktor penyebabnya. Jenis-jenis gangguan ginjal. Yang pertama yaitu seperti gangguan ginjal akut. Kondisi ketiga, ginjal mengalami penurunan fungsi secara mendadak dan cepat. Biasanya terjadi dalam durasi dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Penyebabnya seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, seperti akibat kecelakaan atau operasi, dehidrasi parah, infeksi berat, atau efek samping obat-obatan tertentu. Sifatnya biasanya bersifat sementara dan bisa sembuh total jika penyebab utamanya segera ditangani. Yang kedua contohnya yaitu gagal ginjal kronis. Penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara perlahan dan menahun, minimal dalam durasi 3 bulan ataupun lebih. Penyebab utamanya seperti diabetes mellitus, berupa kadar gula darah tinggi merusak pembuluh darah ginjal, dan hipertensi, tekanan darah tinggi yang merusak struktur nefron. Sifatnya permanen dan progresif, makin lama makin memburuk. Jika sudah mencapai stadium akhir, pasien membutuhkan cuci darah, hemodialisis, atau transplantasi ginjal. Kemudian yang ketiga itu adalah batu ginjal, nefrolithiasis. Terbentuknya material keras menyerupai batu di dalam ginjal akibat pengendapan zat-zat kimia seperti kalsium, asam urat, ataupun oksalat yang ada di dalam urin. Penyebabnya kurang minum air putih, sering menahan buang air kecil, atau konsumsi makanan tinggi garam dan purin secara berlebihan. Yang keempat itu infeksi ginjal. Infeksi bakteri yang biasanya dimulai dari saluran kemih bawah, kandung kemih, ataupun uretra, lalu menyebar naik hingga ke ginjal. Penyebabnya seperti bakteri Escherichia coli yang masuk ke saluran kemih sering dikali dipicu oleh kebersihan yang kurang terjaga atau adanya sumbatan saluran kemih. Yang kemudian ada glomerulonefritis. Peradangan yang terjadi pada glomerulus yaitu pada bagian ginjal yang berfungsi sebagai penyaring darah pertama, atau juga proses filtrasi. Penyebabnya penyakit autoimun seperti lupus atau komplikasi dari infeksi bakteri tenggorokan kulit. Yang kemudian ada gejala umum gangguan ginjal.
Pada tahap awal, gangguan ginjal, terutama yang kronis, seringkali tidak bergejala. Namun, seiring memburuknya fungsi ginjal, gejala yang muncul biasanya meliputi seperti perubahan urin. Volume urinnya berkurang, urin berwarna atau kemerahan, ada darah terdapat pada urin maksudnya, atau urin menjadi sangat berbusa. Itu menjadi pertanda protein bocor, pembekakan edema, yaitu terjadi penumpukan cairan yang menyebabkan kaki, pergelangan kaki, atau area sekitar mata membengkak, kemudian mudah lelah dan lemas. Akibat penumpukan racun ataupun dalam darah atau berkurangnya produksi sel dalam darah merah. Kemudian sesak napas, akibat penumpukan cairan di dalam paru-paru, mual muntah, efek dari tingginya kadar urea di dalam tubuh. Nyeri pinggang berupa terutama di bagian belakang atau samping sering terjadi pada kasus batu atau infeksi ginjal. Kemudian yaitu tips menjaga kesehatan ginjal. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Langkah mudah untuk menjaga organ penyaring ini tetap prima, yaitu minum air putih yang cukup, sekitar 2 liter per hari, untuk membantu ginjal menyaring zat sisa. Batasi konsumsi garam dan makanan olahan secara berlebihan. Jangan sering menahan buang air kecil. Kemudian cara menghindarinya adalah hindari konsumsi obat pereda nyeri atau suplemen dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Kontrol tekanan darah dan gula darah secara berkala. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.